Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Peggy Pradika Mudayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi dengan kesimpulan dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari tentang filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara? Proses pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkadang masih terpusat pada guru atau teacher center. Guru sebagai pendidik dan satu-satunya sumber belajar untuk mendapatkan pengetahuan, baik kognitif, afektif, serta psikomotor. Terlebih lagi, mata pelajaran di kompetensi farmasi adalah mata pelajaran yang tidak pernah didapatkan peserta didik pada jenjang sebelumnya, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan masih berorientasi pada capaian kurikulum yang ditentukan satuan pendidikan. Saya tidak pernah berpikir apakah materi-materi tersebut dapat dipahami seluruhnya oleh peserta didik saya. Yang ketiga, saya juga masih berorientasi pada hasil belajar peserta didik yang mengharuskan nilai di atas KKM, bukan pada proses pembelajaran peserta didik yang dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Saya beranggapan bahwa peserta didik yang mempunyai nilai tinggi, maka dia adalah peserta didik yang pintar, tanpa melihat kemampuan yang lain yang bisa digali dari peserta didik itu sendiri. Yang keempat, selama ini saya menganggap bahwa peserta didik yang melanggar peraturan sekolah wajib diberikan hukuman sesuai pelanggarannya, karena dengan hukuman tersebut akan memberikan efek jera kepada peserta didik, sehingga tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut. Padahal, belum tentu dengan adanya hukuman tersebut peserta didik akan merasa jera. Pembelajaran di kelas saya sering terlihat peserta didik yang tidak bisa menikmati dan kurang menyenangkan, serta kurang antusias. Mereka terlihat bosan dalam melakukan segala tahapan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian, kurangnya komunikasi dua arah dari guru dan peserta didik, dan kurangnya refleksi pembelajaran sehingga guru tidak memahami apa kesulitan-kesulitan dari peserta didiknya. Selain itu, penilaian yang saya lakukan masih menyamaratakan antar peserta didik tanpa saya melihat karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Setelah saya mempelajari modul tentang pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pandangan dan perilaku saya terhadap konsep pendidikan mengalami perubahan, dan ternyata apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan selama ini banyak yang belum relevan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yaitu Trilogi Pendidikan, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang berarti adalah prinsip kepemimpinan seorang guru ketika dia berada di depan dapat menjadi suri tauladan dan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Di tengah, guru sebagai penyemangat yang bisa memposisikan dirinya sebagai sahabat untuk selalu memberikan dukungan, semangat. Dan di belakang selalu memberikan motivasi-motivasi yang membangun untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah memerdekakan manusia. Peserta didik yang merdeka tidak tergantung pada orang lain, bersandar pada kemampuan sendiri, kekuatan diri yang dimiliki, menuntun peserta didik untuk menjadi mampu dalam mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Yang ketiga, menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sesuai kodratnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, menuntun peserta didik untuk memperbaiki lakunya menjadi pribadi seutuhnya dengan penerapan budi pekerti serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Perubahan cara pandang yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, namun berpusat pada siswa, student-centered learning. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar untuk peserta didik, namun guru sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajarannya. Sumber belajar bisa menggunakan sumber digital disesuaikan dengan perkembangan zaman di mana peserta didik itu berada. Yang kedua, proses pembelajaran yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang dapat memposisikan guru sebagai contoh atau suri tauladan yang baik untuk peserta didiknya, selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peserta didiknya, dan dapat sebagai sahabat untuk peserta didiknya dengan menuangkan segala kesulitan-kesulitannya dan sebagai fasilitator dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang ketiga, menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai fasilitator siswa dalam pembelajarannya menebalkan garis yang samar-samar serta memperbaiki laku peserta didiknya. Poin keempat, yaitu penerapan budi pekerti di lingkungan sekolah adalah merupakan salah satu tujuan pendidikan, yaitu menuntun atau menebalkan garis samar-samar yang dimiliki oleh peserta didik, memperbaiki lakunya menjadi pribadi seutuhnya dengan cara menerapkan konteks diri anak dan sosio-kultural budaya. Lantas, apa yang dapat saya lakukan agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu yang pertama adalah memilih model dan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan peserta didik dengan cara melakukan pembelajaran yang melibatkan masyarakat sekitar agar dapat mengembangkan kompetensi peserta didik. Salah satunya adalah memfasilitasi pengembangan alur distribusi produk kreatif peserta didik sampai di lingkungan masyarakat sekitar. Selain pembelajaran ini menyenangkan, peserta didik akan mendapat pengalaman baik terkait bisnis. Melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini dibutuhkan kreativitas dan inovatif dari guru dalam menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok ini, peserta didik diberikan kebebasan dalam mencari jawaban dari permasalahannya pada sumber belajar yang bermacam-macam. Pada proses penyampaian hasil diskusi kelompok inilah hal yang relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik bebas menyampaikan semua pendapatnya dengan sebagai fasilitatornya adalah guru. Cara yang ketiga, selain menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat membuat peserta didik santai, tidak bosan, nyaman, dan menyenangkan, sehingga materi dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik. Cara yang dimaksud adalah belajar dengan bermain, yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi masing-masing. Langkah saya yang keempat yaitu menanamkan budi pekerti pada peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun kepada Bapak Ibu Guru di sekolah pada saat kapanpun siswa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Selain itu, saya bergabung dengan TPPKS atau Tim Pengembang Pendidikan Karakter Siswa yang mengawasi dan memberikan poin serta tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Di dalam TPKKS ini, peserta didik yang melanggar peraturan sekolah akan diberikan poin atau nilai pada buku poin. Dari sinilah poin ini diakumulasikan dan jika tercapai pada poin tertentu, dilakukan pemanggilan kedua orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah. Hal ini dirasa efektif daripada pemberian hukuman secara langsung karena akan mengakibatkan dampak negatif bagi peserta didik. Langkah saya yang kelima yaitu
Mengembangkan kompetensi diri dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab seorang guru yang berkewajiban memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Selalu memperbarui ilmu pengetahuan baik profesional dan pedagogik sebagai seorang guru. Melakukan kolaborasi dengan tim produktif dalam pembelajaran sehari-hari guna berbagi pengalaman baik saat melakukan proses pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yang bergerak dalam pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagai pengembangan kompetensi diri seorang guru. Langkah saya yang keenam yaitu membuat bahan ajar, media pembelajaran, buku petunjuk praktikum secara berkelanjutan. Media pembelajaran dapat berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Media pembelajaran berupa video-video atau slide PowerPoint. Dalam melakukan kegiatan ini, sekolah menyelenggarakan penyelarasan kurikulum untuk mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan kompetensi yang dicapai IDUKA atau Industri Dunia Kerja. Langkah saya yang terakhir yaitu mendampingi sebagai motivator peserta didik. Hal ini dilakukan seorang guru ketika dia berada di depan, di tengah, serta di belakang, yaitu dalam perlombaan, guru berperan sebagai pendamping serta pemotivator untuk peserta didiknya. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Pradika Mudayanti undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.